Assalamualaikum Mas Bro dan Mbak Bro. Kali ini kita akan bahas bahaya minum air es. Oke ya. Uh, saya kemarin melihat berita di YouTube dan melihat di berita di Google, katanya air es itu bisa menyebabkan penyakit jantung. Kemudian air es bisa menyebabkan penyakit kanker ya. Kemudian ada lagi nih, bisa menyebabkan obstruksi di usus. Nah, kita bahas ya. Kita bahas terkait dengan bahaya es. Jadi yang benar ya, yang benar itu ketika kita minum es, ya memang suhu di es itu di bawah nol ya. Kemudian di lambung itu suhunya, kalau kita ketahui itu suhunya, kalau manusia itu darahnya darah panas ya, 32 sampai 37 ya. Perlu diingat bahwa tubuh itu isinya cairan ya. 70% tubuh itu isinya cairan ya, cairan. Jadi ketika kita minum air es, yang terjadi bukan penggumpalan ya. Yang terjadi justru adalah in inaktivitas. Inaktivitas itu artinya enzim menjadi dorman ya. Artinya dia tidak aktif ya. Tidak aktif ketika dia minum es. Kemudian yang selanjutnya menyebabkan kembung atau begah, bukan penyakit jantung ya, bukan berita yang menyebabkan penyakit jantung atau penyakit kanker, nggak sampai sejauh itu ya. Dan mengatakan bahwa yang berita itu ya menyatakan bahwa air es itu bisa menggumpalkan lemak. Itu nggak, secara logika aja nggak mungkin ya. Air bertemu dengan lemak ya nggak mungkin gumpal ya, walaupun kena es itu pasti akan memisah, nggak mungkin gumpal secara logika, secara ilmu. Misalnya contoh minyak sama dengan air, itu nggak akan bisa nyatu, lemaknya pasti dia akan di atas karena massa jenis lemak lebih tinggi, itu secara logika. Oke ya. Nah, yang perlu saya jelaskan ya, tapi sebelum saya jelaskan, tonton video saya ya, bahaya kesalahan minum air ya. Tonton video saya ya sebelumnya ya. Nah, yang perlu diperhatikan ketika Anda mengkonsumsi air es itu adalah ada jedanya. Ketika makan, kemudian setelah makan. Kemudian tidak boleh minum es waktu pas olahraga atau posisi lagi capek ya, lagi napasnya lagi ngos-ngosan, kita paksa minum, itu percuma ya, percuma karena memang tubuh lagi kuat-kuatnya menghirup oksigen. Nah, pas lagi santai baru minum. Yang saya sarankan adalah minum air dingin, itu pun sedikit ya, perlahan. Di video saya sebelumnya sudah dijelaskan tentang kesalahan minum air ya. Jadi yang terjadi ketika kita mengkonsumsi es itu, yang perlu diperhatikan ketika kita setelah makan itu tidak boleh mengkonsumsi banyak air, apalagi air es. Kenapa? Karena nanti mengencerkan, salah satunya mengencerkan asam lambung ya. Asam lambung jadi encer, menyebabkan lambung HCl bekerja dengan kerja keras. Nah, itu akan merusak lambung yang terjadi ya. Kalau begitu pula minum air biasa, air yang normal lah, nggak dimasukkan ke kulkas, begitu pula seperti itu ya. Jadi di video saya sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi ketika makan dan minum harus ada jeda minimal 15 menit untuk minum air, supaya, kalau yang paling bagus itu 1 jam ya. Minum air setelah makan, boleh minum air, kalau kesedap minum air, tapi sedikit dikumur dulu. Di video saya di sebelumnya sudah dijelaskan. Yang paling bagus itu adalah tea time, di sisipan waktu sebelum makan, setelah makan. Kemudian di video saya yang paling bagus untuk membersihkan ginjal,
di video saya sebelumnya sudah dijelaskan ya. Jadi mitos yang terkait menyebabkan kanker, bisa menyebabkan penyakit ginjal dan lain-lain itu tidak sampai seperti itu ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Tetapi bisa menyebabkan begah atau kembung, itu baru ini ya, menyebabkan asam lambung naik bisa ya, kalau dilakukan terus menerus sehingga nanti akan menyebabkan juga asam lambungnya enggak normal. Sebenarnya bukan penyakit asam lambung, karena kita mengkonsumsi minum airnya itu yang belum tepat ya, di timenya belum tepat. Nah, simak video saya sih yang sebelumnya ya, terkait bahas tentang air ya, kapan waktu yang tepat ya untuk minum air ya. Jadi kalau ada membahas video minum air bisa menyebabkan ini itu, di skip dulu ya. Tahu saya belajar ya, tidak sampai menyebabkan seperti itu. Oke ya, untuk ini ya, tolong di subscribe dulu ya. Saya doakan yang subscribe video saya tambah sehat, tambah banyak ya. Subscribe dulu ya. Oke ya, jadi minum air itu ada timenya, di timenya ya, ada waktu sisipannya. Itu sudah dijelaskan video saya sebelumnya. Dan ingat, mengkonsumsi air itu 1-2 liter ya, 7 sampai 10 gelas ya per hari. Tidak boleh dikonsumsi dalam sewaktu-waktu, harus ada jeda ya. Jadi yang bagus adalah waktu sisipan. Nah, simak di video yang sebelumnya. Oke, sekian dulu video dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.